Jadi hanya bisa dialami secara langsung. Nah, jalan spiritual dan spiritualitas yang asli adalah upaya untuk memahami itu semua. Mengalami secara langsung, kalau dalam tradisi Buddhis itu disebut sebagai benih-benih kebudayaan ya. Nah, dalam tradisi Islam ada namanya nur ilahi, cahaya Tuhan, cahaya Allah. Di Hindu disebut sebagai jiwa semesta dan macam-macam lah namanya. Pikiran selalu fokus dengan keinginan-keinginan yang kalau mau damai ya tidur aja, selesai, nggak usah perlu berspiritual. Jadi tidak ada hubungannya langsung antara spiritualitas dan kedamaian. Kerja, misalkan pikiran kemana-mana, melaksanakan ritual agama, tubuh di tempat ibadah, tapi pikiran loncat-loncat. Nah itu, pikiran tidak pernah berjangkar saat ini, detik ini, tidak menyadari hembusan nafas kita, suasana sekitar kita. Saya coba jelaskan dulu apa yang bukan spiritualitas ya. Karena banyak orang yang salah paham tentang apa itu spiritualitas dan apa itu agama. Ada 5 poin yang ingin saya paparkan di sini. Yang pertama adalah banyak orang mengira bahwa spiritualitas itu adalah agama. Nah, ini adalah kesalahan besar pertama. Spiritualitas sangat berbeda dengan agama. Bedanya apa? Agama menuntut orang untuk percaya pada tradisi, pada ajaran-ajaran yang ya sudah dipegang sejak lama ya, yang mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi kata kunci dalam agama adalah kepercayaan, fix ya. Nah, sementara spiritualitas tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Spiritualitas adalah petualangan terus-menerus menyelami ke dalam diri kita yang sebenarnya. Jadi agama itu soal kepercayaan, sementara spiritualitas adalah pencarian ke dalam diri. Jadi di sini jelas ya, itu dua hal yang berbeda. Baik, kita lanjut nih. Yang kedua, banyak orang yang mengira bahwa wah, kalau seorang yang berspiritual itu pasti orangnya baik dan bermoral. Moral di sini dalam arti yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Moralitas tradisional sebagaimana yang dia mungkin oleh orang tua, oleh masyarakat. Ini juga salah besar. Spiritualitas tidak ada kaitannya dengan moralitas. Dalam artian moralitas tradisional ya, moralitas tradisional yang seringkali muncul untuk membuat kita patuh, bisa dikontrol sesuai dengan keinginan penguasa, keinginan masyarakat, dan ini seringkali dilakukan dalam paksaan. Banyak orang-orang yang merasa bermoral, mengaku bermoral, seringkali melakukan itu demi untuk pencitraan, dan ini tidak ada hubungannya dengan spiritualitas. Yang ketiga, banyak orang mengira bahwa spiritualitas adalah tentang mengikuti ritual-ritual. Misalnya ada rangkaian-rangkaian upacara, kalau diikutin kita akan menjadi seorang yang berspiritual. Ini juga salah besar. Ya, ritual memang membantu dalam mengikat ya, membentuk suatu komunitas, ya komunitas yang saling menguatkan dalam hidup beragama. Tapi terkait dengan spiritualitas, ritual tidak ada hubungannya secara langsung. Lalu banyak orang juga mengira bahwa orang kalau mulai menempuh jalan spiritualitas, misalnya mulai menjalani praktek-praktek seperti meditasi, mulai mengikuti yoga, tapak di gunung, mungkin di gua-gua gitu, mereka merasa akan mendapatkan kedamaian yang sempurna. Ini juga salah paham ya. Nah, spiritualitas tidak ada hubungannya dengan kedamaian. Memang terkadang kalau kita menjalani jalan spiritualitas, kita menemukan kedamaian, tetapi
kita tidak boleh melekat di situ, karena spiritualitas lebih dalam daripada sekedar mencari kedamaian. Kalau mau damai ya tidur aja, selesai, nggak usah perlu berspiritual. Jadi tidak ada hubungannya langsung antara spiritualitas dan kedamaian. Nah, yang keempat, yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika orang mulai menekuni jalan spiritualitas, mulai memasuki ranah-ranah yang lebih meditatif, lebih kontemplatif, mereka akan bertemu dengan ya semacam hantu-hantu masa lalunya. Mereka akan bertemu dengan traumanya, dengan tanda kutip luka-luka batinnya, dengan kekecewaannya, dengan ketakutannya. Jangan khawatir, semua itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Kita hanya perlu untuk mengenalinya, menyadarinya, dan kemudian berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan itu. Nah, ada cerita menarik nih. Ada orang yang, kok saya setelah ikut yoga, setelah saya belajar meditasi, mengikuti ajaran Zen, hidup dengan meditatif, kenapa saya semakin merasa cemas ya, galau. Ya, nggak apa-apa, galau itu, cemas itu sudah selalu ada. Di mana itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Cuma selama ini Anda abaikan gitu. Selama ini diabaikan, sekarang dia muncul. Karena ya banyak layer, banyak hijab yang selama ini tidak kita rasakan atau tidak kita lihat. Karena sebetulnya hidup dengan ketidaksadaran itu tadi. Kerja, misalkan pikiran kemana-mana, melaksanakan ritual agama, tubuh di tempat ibadah, tapi pikiran loncat-loncat. Nah itu, pikiran tidak pernah berjangkar saat ini, detik ini, tidak menyadari hembusan nafas kita, suasana sekitar kita. Pikiran selalu fokus dengan keinginan-keinginan yang jadi cukup sadari saja, lalu bangun hubungan yang baik dengan dia, karena dia adalah bagian dari diri kita ya. Nah itu, jadi spiritualitas tidak ada hubungannya dengan agama. Spiritualitas bukan kepatuhan buta pada moralitas tradisional, moralitas sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Spiritualitas juga bukan hanya semata-mata mengikuti ritual secara buta juga ya, tanpa mengerti apa maksudnya. Oke, lalu kalau gitu tadi kan semuanya tuh yang bukan ya. Lalu yang sebenarnya apa sih spiritualitas? Ya, ada banyak definisi ya, tapi sejauh yang saya jalani, yang saya pahami, yang saya pelajari, ada satu definisi yang menurut saya mengena gitu. Spiritualitas adalah upaya untuk mengenali dimensi yang lebih dalam di dalam diri kita sendiri. Jadi dalam diri kita, di dalam diri semua orang, sebelum pikiran dan emosi, sebelum kemarahan, sebelum kekecewaan, kebahagiaan, sebelum kedamaian, sebelum itu semua, ada dimensi yang sangat besar, yang sangat luas, dan spiritual adalah upaya untuk menyelam dan mengalami, mengenali, untuk hidup dalam dimensi itu. Nah, dimensi itu sebenarnya juga merupakan jati diri kita yang asli, siapa kita sebenarnya. Jadi bukan pikiran, bukan emosi, bahkan bukan kepribadian kita, tapi sesuatu yang lebih dalam yang saya nggak bisa ucapkan dengan kata-kata ya. Jadi hanya bisa dialami secara langsung. Nah, jalan spiritual dan spiritualitas yang asli adalah upaya untuk memahami itu semua, mengalami secara langsung. Kalau dalam tradisi Buddhis itu disebut sebagai benih-benih kebudayaan ya. Nah, dalam tradisi Islam ada namanya nur ilahi, cahaya Tuhan, cahaya Allah. Di Hindu disebut sebagai jiwa semesta dan macam-macam lah namanya. Tapi intinya adalah bahwa itu ada di dalam diri kita dan dia lebih dalam dari semua pikiran dan emosi yang kita punya. Tapi caranya bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali, bisa mengalami secara langsung dimensi yang lebih dalam, yang
ada di dalam diri kita yang merupakan jalan dan tujuan utama dari berspiritualitas itu sendiri. Nah, kita pertama-tama harus melihat dunia ini ya sebagaimana adanya. Kita harus paham soal alam ini, alam semesta tempat kita hidup. Ketika kita paham, misalnya begini, bahwa benda-benda di luar kita, apa yang kita cari, apa yang kita kejar, ambisi, cita-cita, ketakutan kita, harapan kita, semuanya itu adalah kumpulan-kumpulan dari ilusi. Dalam arti bahwa itu adalah hanya perpaduan antara cahaya dan bayangan. Nah, ia tidak punya bentuk, tidak punya rupa pada dirinya sendiri. Nah, hal ini sudah dikatakan misalnya dalam fisika ya, lebih dalam lagi dalam fisika kuantum yang terbilang baru gitu ya. Dikatakan bahwa apa yang kita lihat sebagai materi atau benda-benda dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu adalah ciptaan dari pikiran. Nah, kalau kita memahami ini, memahami bahwa apa yang kita kejar, apa yang merupakan ambisi kita, apa yang merupakan cita-cita kita, apa yang merupakan ketakutan kita, itu sebenarnya ya tidak sungguh-sungguh ada, bahwa dunia luar itu seperti ilusi, seolah-olah ada, tapi ini seperti bayangan, berubah terus, berubah terus. Maka otomatis kita akan melepaskan kelekatan kita dan melepaskan kita dari candu kita ya pada dunia luar. Misalnya kita berhenti mencari kenikmatan di luar diri kita berhenti mencari kebahagiaan semu dengan ya berbelanja tidak karuan, keinginan daripada kebutuhan gitu kan, dengan makanan secukupnya oke. Tapi berlebihan sekarang perut yang menciptakan banyak masalah ya di kemudian hari. Misalkan kendaraan 2 masih kurang, pengennya 9 misalkan gitu kan. Padahal gak jelas kebutuhannya untuk apa. Mencicil pula, udah punya roda 4, pengen kereta, pengen ke sawah, dan lain-lain, terus aja berputar di dalam keinginan yang tak kunjung henti gitu. Kita harus sadar bahwa orang-orang bijak juga sering bilang ya bahwa dunia adalah duka, dunia adalah tempat ketidakpastian. Nah, keinginan akan hal itu semua tidak ada akhirnya. Semua itu berubah. Kita berhenti untuk mencari hal-hal yang sifatnya berubah. Maka secara otomatis kita akan melihat ke dalam. Nah, inilah jalan masuk ke dalam spiritualitas. Ketika kita meletakkan semua gairah pada dunia luar, ya, karena kita tahu bahwa itu selalu berubah kan, terus, dan itu hanya ilusi. Kita otomatis akan melihat ke dalam, dan ketika kita melihat ke dalam, kita mulai bertanya, siapa ini? Apa ini? Atau bahasa Inggrisnya, what is this? Who am I? Gitu kan. Nah, dari situ kita mulai masuk menyentuh dimensi yang lebih dalam di dalam diri kita, yang merupakan jati diri kita yang asli. Nah, lalu apa gunanya? Apa gunanya kita menyentuh itu semua? Menyentuh dimensi terdalam dari diri kita ya. Gunanya adalah kita lalu menjadi jernih, menjadi hidup ya. Sesuai dengan kenyataan dan sebagaimana adanya. Kita tidak lagi ditipu oleh ambisi kita sendiri, ketakutan kita sendiri. Tapi kita melihat ke dalam dan kita menjadi kokoh. Kita akan melihat api membara gitu ya dalam diri kita sendiri. Maka spiritualitas bukanlah soal kedamaian semata. Kedamaian itu efek samping aja, tapi soal memiliki api di dalam hidup ini ya soal hidup sepenuhnya itu. Nah, itu yang penting. Nah, itu merupakan tujuan tertinggi dari spiritualitas ya. Kita mengenali api bara di dalam diri kita sendiri yang membakar hidup kita. Lalu kita bisa melakukan apapun yang kita perlu kita lakukan. Atau kita bisa duduk dengan tenang dan kemudian hidup dengan kedamaian. Dan api itu sendiri tadi metodologisnya ya, ada banyak cara untuk sampai ke situ ya, untuk menyentuh dimensi yang lebih dalam dari diri kita sendiri. Yang pertama tentu saja latihan-latihan informal ya, latihan dalam hidup sehari-hari seperti hidup penuh kesadaran ketika melakukan sesuatu.
ketika merasakan sesuatu kita sungguh-sungguh menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Itu juga membantu kita untuk ya terbuka pada dimensi yang lebih dalam ya.